Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya ya. Untuk materi aljabar elementer. Oke, matematika. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang menggambarkan suatu fungsi rasional di mana bentuk fungsi rasionalnya, pembilangnya, fungsi linear dan penyebutnya juga fungsi linear. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk yang pembilangnya adalah suatu fungsi kuadrat, sementara penyebutnya adalah suatu fungsi linear, ya. Sama dengan yang sebelumnya, ada titik potong dengan sumbu X, ini juga sama. Hanya untuk informasi bagi kita, apakah grafik tersebut memotong sumbu X, ya. Kemudian titik potong sumbu Y, ya. Kemudian yang ketiga adalah asimtot tegaknya. Oke. Jadi ketika kita bertemu atau kita menemui atau diminta menggambar suatu grafik dengan ketentuan seperti dengan pembilang dan penyebutnya fungsi linear, maka asimtot yang tersedia adalah asimtot mendatar dan asimtot tegak. Jadi nggak usah ditambah-tambahi ya, karena terkadang ada mahasiswa yang nambah-nambahi. Nah kalau bentuk yang seperti ini, fungsi kuadrat per fungsi linear, ada dua, asimtot tegak, dan yang keempat adalah asimtot miring, ya, asimtot miring. Jadi dia tidak ada asimtot mendatarnya. Jadi kalau mau gambar nggak usah nambah-nambahi asimtot mendatar ya, karena di fungsi rasional yang bentuknya seperti ini, atasnya fungsi kuadrat. Apa fungsi kuadrat ya? Ini yang X-nya paling tinggi, variabel X-nya pangkat paling tingginya 2, yaitu fungsi kuadrat ya. Kemudian penyebutnya Px ya, atau Px di sini adalah fungsi linear, pangkat tertinggi dari X adalah 1. Nah, maka kalian nggak usah nambah-nambahi asimtot mendatarnya. Karena di sini yang digunakan hanya tegak dan miring. Oke? Catat ya itu ya. Kadang ada mahasiswa yang saking pinternya dia terus nambahi asimtot mendatar gitu ya. Nggak pakai asimtot mendatar kalau bentuknya kayak gini. Oke, nah cara mencari asimtot miring bagaimana? Cara mencari asimtot miring adalah hasil bagi dari AX kuadrat BX plus C dibagi PX plus Q. Nah, hasil baginya berapa itulah yang akan menjadi asimtot miringnya. Ya. Kemudian setelah asimtot miring, terakhir titik bantu. Nah, ini yang paling penting justru ya. Titik bantu. Sebelum titik bantu ada satu lagi. Sebentar, sebelum titik bantu ada titik balik. Kenapa kok ada titik balik? Karena kita bicara fungsi kuadrat. Di mana fungsi kuadrat dia kurvanya berupa parabola. Di mana parabola pasti ada titik maksimum ataupun titik minimum, ya. Nah, kalau di sini ada titik baliknya. Kita mau melihat titik baliknya di mana? Berarti kalau titik balik, kalau kurva berarti begini, ya, gitu ya. Nah, gini. Kalau fungsi kuadrat, ya kan? Kemarin kalian sudah belajar menggambar, berarti kan dia grafiknya kalau nggak gini, ini. Nah, di sini ada titik balik ya. Ini titik balik kan ini toh. Nih, yang pada di pojok nih. Dia titik maksimum atau titik minimumnya. Oke, kita hapus dulu aja. Ya, seperti itu. Cara mencari titik balik adalah salah. Cara mencari titik balik adalah fx sama dengan m. Fx sama dengan m dengan d-nya sama dengan 0, ya. Kemudian kita mencari titiknya di mana di sini dibatasi d kurang dari 0, d lebih besar dari 0. D itu diskriminan ya. Diskriminannya adalah nilai diskriminannya.
Di sini adalah titik minimum, di sini adalah titik maksimum. Kapan dikatakan dia sebagai titik minimum? Ketika dia diapit oleh diskriminan yang kurang dari 0 dan lebih dari 0. Terus yang di sini diskriminan lebih dari 0, ini kurang dari 0 ya. Nanti kita akan tahu dari contoh, nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir, tentunya titik bantu. Oke, ini ya. Apa sih langkah-langkahnya dari mau menggambar suatu fx. Pembilangnya fungsi kuadrat, penyebutnya fungsi linear. Contohnya langsung saja. Misalnya fx sama dengan, nah ini x kuadrat plus 3 per x min 1. Titik potong sumbu x adalah x kuadrat plus 3 sama dengan 0. Ada tidak yang memenuhi x? Tidak ada. Berarti titik potong sumbu x-nya tidak ada. Ya sudah, leave it, tinggalkan. Jangan terus diada-adakan gitu ya. Karena kan nggak ada tuh x kuadrat sama dengan negatif 3. Nggak ada kan yang hasil kuadrat yang hasilnya negatif. Nah, ya berarti tidak usah. Ya udah, nggak usah dicari supaya ada. Oh, nggak ada kok ya. Sekarang titik potong sumbu y 0 plus 3 per 0 minus 1. Dia adalah negatif 3. Negatif 3 berarti saya punya titiknya adalah 0, negatif 3. Berarti grafik tersebut memotong di sumbu Y 0, negatif 3. Kita gambar lagi ya. Mudah-mudahan yang ini lebih baik. Duh, enggak juga ya. Yang penting saya memberikan konsepnya ya. Nanti di grup saya minta gambarnya ya dari kalian. Kalian gambar beneran nggak nih gitu ya. Ini kan ini satuannya udah pateng pelenot nih kan, ini lebih kecil tuh. Karena susah ya nggak pakai penggaris. Ya, bisa sih sebenarnya tapi terlalu lama, terlalu ribet. Waktunya nanti habis. Oke, nanti kalian nanya ngeliatin saya bikin kayak gini. Ya, dia memotong di 0 negatif 3, berarti di sini ya negatif 3 ya. Dia berarti kurvanya di bawah ini ya. Dan tidak memotong sumbu X ya. Jangan dicari-cari supaya ada nanti. Kalau dicari-cari supaya ada bagaimana kurvanya. Ini ke atas terus ya. Aduh. Ya, enggak apa-apa. Sekarang yang ketiga adalah apa tuh? Asimtot tegak. Asimtot tegak berarti X sama dengan min 1. X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti di sini. Ya, ini 1. Kita buat 1. Bawah terus. Ya, lurus. Harusnya. Tapi ini tidak. Saya harapkan kalau kalian yang gambar lurus ya. Terus kemudian asimtot miring. Asimtot miring. Asimtot miring. Nah, berarti X kuadrat plus 3 dibagi X min 1. Ya, di sini X kali X kuadrat, X kali negatif 1, negatif X. Kurangi. Berarti menjadi 0 X plus 3. Iya toh? X plus 3. Supaya sama di sini berarti kali 1 tambah 1. 1 kali X, X 1 min 1 min 1 kurangi 3 min ini 4. Ya. Nah, berarti bunyinya adalah X kuadrat plus 3 per X min 1 itu sama dengan X plus 1 plus sisanya per yang dibagi berapa X min 1-nya. Oke. Asimtot miringnya mana? Nih yang tak kotai. Nih yang tak kotai. X plus 1 asimtot miringnya. Gambar X plus 1 bagaimana, Bu? Ya, gampang aja. Sama dengan kalian membuat grafik linear toh.
fungsi linear kan. X plus 1 berarti X-nya 0, Y-nya 1, Y-nya 0, berarti X-nya negatif 1. Ya enggak? Nah, kita cari asimtot miringnya. X-nya 0, Y-nya 1. Nih di sini. X-nya negatif 1, ini negatif 1, Y-nya 0. Sini. Nah, ini berarti dia kan suatu fungsi linear, toh? X plus 1. Berarti dia miring, ya. Yang melewati min 1, 1. Nah, ini terus ke atas sana. Pakai penggaris ya, anak-anak. Teman-teman mahasiswa. Ini mengerikan sekali kalau nggak pakai penggaris. Nah, kayak gini jadinya. Setidaknya kalian punya bayangan dalam menggambarkannya ya. Jadi dia adalah suatu asimtot yang miring, suatu garis lurus yang miring. Ya, sepanjang dia melewati negatif 1, 0, dan 0, 1. Nih, ya ini dibuat seperti ini. Nah, itu baru membuat asimtot miringnya. Kita lanjutkan lagi untuk mencari titik baliknya ya. Ini saya hapus dulu. Nggak apa ya, karena mencari titik balik kita perlu menghitung. Ya, ini saya hilangkan dulu. Saya hapus dulu. Oh, ini ya apa? Nanti kalian kan sudah nyatet ya. Ya, kalian sudah nyatat. Kemudian di sini titik baliknya. Kita cari titik balik yang keempat ya. Yang keempat yaitu titik balik yaitu fx-nya tadi x kuadrat plus 3 per x min 1 sama dengan m. Ya enggak? Berarti saya punya x kuadrat plus 3 sama dengan m dikali x min 1 atau x kuadrat plus 3 sama dengan mx min m. Ya, kita jadikan satu dalam satu ruas kiri boleh, ini berarti min mx plus 3 plus m, ya enggak? Kedua ruas saya kurangi dengan mx, kedua ruas saya tambahkan dengan m, ya. Ketemunya ini kan adalah suatu persamaan kuadrat ya, tapi ada m-nya ya enggak? Yang ini yang saya kotak ini. Ya toh. Nah, ini persamaan kuadrat tapi ada m-nya. Nah, kemudian tadi diminta untuk mencari adalah d sama dengan 0. Ya, d itu apa? Diskriminan. Jadi dari b kuadrat min 4 a c 3 per m sama dengan 0. Berarti saya punya m kuadrat negatif 12 negatif 4m. Atau saya punya m kuadrat min 4m min 12 sama dengan 0. Ya, ini jadi saya punya m min 6 m plus 2. Ya enggak? Dengan m sama dengan 6, m sama dengan min 2. Oke. Nah, m ini tadi adalah ordinat. Ordinat itu y dari titik baliknya. Ordinat dari y titik baliknya. Nah, kemudian kita mau mencari x-nya. Bagaimana nyari x-nya? Untuk m-nya sama dengan 6, x-nya adalah min b per 2a. Dari siapa? Dari ini. Nih, yang saya kotai. Yang saya kotai. Nah, ini. Min b berarti kan saya punya min m per 2 kali A1. Berarti saya punya M per 2. M-nya saya ganti dengan 6. Berarti 3. Berarti titik balik pertama adalah 3,6. Ya, titik balik pertama adalah 3,6. Letaknya di mana 3,6? Urutkan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6. Sini 1, 2, 3. Sini 3. Berarti di sini titik baliknya. Titik balik ya. Berarti dia
Nggak mungkin kan grafiknya melungker ke bawah, nggak mungkin ke sini kan, ya toh? Berarti dia pasti nanti grafiknya ke atas, ke sana, ya. Nah itu, saya hapus dulu gambar ini kecil. Titiknya ikut kehapus. Nah ya, berarti tadi 36 adalah titik balik untuk kurva yang ada di atas. Nah, lanjutnya saya hapus lagi dulu. Karena kita pembilangnya adalah kuadrat, maka pasti dia punya titik balik. Mungkin nggak dia punya, mungkin tidak, dia tidak punya titik balik, mungkin, ya, mungkin saja. Tapi kita perlu cek ada atau enggak gitu. Ting, ting, ting. Nah, segini cukup. Oke, kemudian untuk M yang 2 nih, yang M yang min 2 ya. Untuk M yang min 2 berarti X-nya adalah min B per 2A. Min sama min M per 2 kali 1. Min 2 per 2 berarti dia min 1. Atau titik baliknya adalah X-nya min 1. Y-nya adalah min 2. Ya, X min 1, sini min 2 di sini. Nah, itu adalah titik baliknya. Kemudian kita mau menentukan titik balik tersebut mana sih yang maksimum, mana sih yang minimum, seperti itu tuh tadi dikatakan. Nah, mana sih yang melengkung, walaupun sebenarnya sudah bisa kita lihat ya, ini hanya untuk memastikan saja. Di sini adalah min 2. Ini dapat dari mana ya? Dari sini, dari M-nya. M-nya min negatif 2, 6. Ini dituliskan sesuai dengan apa namanya, bilangan ya, garis bilangan. Yang min negatif 2 letaknya sebelah kiri, 6 sebelah kanan. Di mana negatif 2 dan 6 ini kita akan menentukan dia itu mana sih titik baliknya, balik maksimum atau balik minimum. Caranya adalah negatif 2 ini kita masukkan ke ini M. Nih, yang barusan saya, iya. Nah ini substitusikan ke sini. Salah, negatif 2 substitusikan ke sini. Ya, berarti saya punya dia, kan D toh, D-nya. Negatif 2 sini. Jadi ini kan area di sini kan garis bilangan ya. Di sini kan ada 0. Ya, saya substitusikan 0 ke sini. Ke yang bulat ini tadi. Ini tadi min 12 ya. Min 12, berarti dia negatif ya. Berarti D-nya kurang dari 0. Oke, dipahami ya? Saya substitusikan 0-nya ini kan tadi kan M, negatif 2 nih, ketemu saya negatif 2 sama 6. Saya taruh di suatu garis bilangan sesuai dengan aturan garis bilangan bahwa negatif 2 letak di kiri, 6 positif berarti letak di kanan. Kemudian kita substitusikan. Ini kan garis bilangan nih. Ini titik 6 nih titik balik maksimum ataukah minimum? Negatif 2 ini titik balik maksimum atau minimum gitu kan. Nah, kita masukkan, substitusikan area di sini adalah 0, saya substitusikan ke sini. Ke yang ini yang bulat tadi. Negatif D-nya, ya kan? D-nya ini kan hasil dari D tadi nih, yang di sini. Ya enggak? Ini hasil dari ini toh. Ini adalah jabaran dari D ini tadi. Nah, otomatis kalau saya punya yang kanan sini, dia D-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, saya ambil saja 1000. 1000 kuadrat gitu kan pasti positif ya. Berarti di sini positif. Berarti di sini negatif 1 juta kuadrat kan sudah banyak sekali ya. Berarti dia juga positif. Nah, ketika positif ini, maka sesuai aturan yang tadi, negatif 2 adalah titik balik maksimum, 6 adalah titik balik minimumnya. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, kita sudah menemukan bahwa kurva ini untuk berapa tadi, X kuadrat plus 3 per X min 1, dia punya titik balik, jadi dia melengkung. Ya, nah ini tadi kita ini kan lanjutkan lagi. Ini negatif 1, ini negatif 2 ya. Negatif 3, berarti kita mau
Ini sudah ada nih, nih si ke sini ya. Nih, ini ada, lihat penanya kalian ya. Ini negatif, ini yang tadi, ini tadi adalah titik baliknya. Itu ini bukan. Berarti nanti kalau titik balik, titik selanjutnya pasti lebih rendah. Ya, pasti lebih rendah. Nah, ini gini. Ini pasti ke bawah nanti ke sini. Kita cek aja dengan titik bantu. Titik bantu. Ya, kecil dulu aja enggak apa-apa. Sini F, sini Fx itu negatif 2 ya. Negatif 2 berarti negatif 2 kuadrat 4. 4 tambah 3, 7. Negatif 2 negatif 3. Negatif 7/3 berapa nih? 2/3. 2/3 berarti di sini nih. Nah, tuh. Sini itu adalah, salah. Tadi berapa? Negatif 2. 2/3. Nanti 2/3. 2/3. Nah, di sini tuh dia letaknya lebih ke bawah. Nah, jadi ini ke sini. Iya. Nah, jadi kurvanya adalah, saya buat aja, tapi tidak ini ya. Gini. Sebentar. Nah, dia kurvanya seperti ini. 2/3, berarti di sini sekitar itu. Nah, wah, hampir bagus nih. Hehe. Nah, ini patah sih. Dia nggak akan menabrak asimtot ya. Dia nggak akan menabrak asimtot. Saya tuh wangil temen deh. Kalau pakai ini susah sekali ya. Kalau pakai apa namanya? Pakai pena kayak gini. Enaknya di papan tulis tuh. Mana tadi? Nah, gini ya. Nah, gini nih. Nah, ini malah bagus ya. Kayak gitu ya. Hanya intinya yang ini, kurva yang ini diteplokkan di sini ya. Jadi dia ada titik balik di sini. Ya, ini lebih bagus daripada yang ini ya. Nah, kayak gitu teman-teman mahasiswa, gambarnya tidak bagus tapi saya harap bisa dipahami ya. Bisa tersampaikan maksudnya, nanti kalau tidak kita bicara di grup. Oke. Tadi sudah ya, apa ya? Ini adalah titik balik yang untuk kurva yang atas ya. 36, sebentar. 36 nanti agaknya ke atas nanti. Nah, kemudian kita isi dengan 2 ya. 2 belum ada. Nah, di sini tadi berapa ya? Negatif 2/3. Kalau diisi 2 berapa? Diisi 2, 2 kuadrat 7 ya. Diisi 2, 7. Wah, lebih ke atas kan. Nah, ini kelihatan sekali. Dia nanti ke sana. Set. Nah, 3 kuadrat. 9 tambah 3, 12. 12/2, 6. Masa sih? 3 kuadrat. 3 kuadrat. Kok 3 ya? 36 itu kan titik ininya ya. Titik, apa sih namanya? Titik baliknya. Ini tadi berapa sih? 7 ya. 2 kuadrat, 4 tambah 3, 7. 2 kurang 1, 7. Ya, betul. 3 itu ini 3 ini. Berarti jajarnya 4. Jajarnya 4. 4 kuadrat 16. 16 tambah 3 berapa? 19/3. Berapa ini? 7 nggak nyampe, berarti 6 lebih 6/3. 6 lebih 1/3. Nah, ke atas toh. 6/3 itu ke atas, tapi kurang dari yang 2 tadi. Ya, ini berarti gini ya. Intinya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti saya pengen ngecek ya gambarnya kalian kayak apa. Saya banyak sekali kendalanya di sini, mulai dari aturannya di sini. Bisa deh digambar di tempat lain, tapi saya mau kalian sketsanya ya, sketsanya dari kalian. Kalau pakai aplikasi sih gampang aja, langsung muncul cepling gitu ya.
Tetapi kalau dari menggambar langkah-langkah ini berarti kalian bisa menggambarkan nanti di paham step-stepnya, nggak tiba-tiba langsung, Mak. Kalau pakai aplikasi kan langsung ya, kalian cukup klik FX-nya ini tadi, langsung muncul kan, ya toh? Langsung muncul kurvanya itu kan jadi kalian tidak belajar, kok bisa muncul seperti itu. Nah, ini kan per stepnya. Agak ribet tapi kan memang itu adalah skill yang harus dipunyai oleh seorang guru. Bagaimana tiba-tiba kurva tersebut muncul, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya aplikasi, kita bisa menggambarkan lewat tangan, seperti itu. Ya nanti di grup saya minta kalian menggambarkan ini lagi ya. Saya yakin gambar kalian lebih bagus karena karena pakai penggaris itu pertama, satuannya, ukurannya sudah jelas. Kedua, terus bikin ininya kurvanya kalau pakai pensil itu jauh lebih bagus biasanya karena namanya saja juga mensketsa ya. Sketsa itu biasanya pakai pensil. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti di seret, yang jelas dia bukan berupa patahan. Itu yang paling penting kalian harus ingat-ingat bahwa kurva dari fungsi rasional dia bukan patahan ya. Dia tidak kayak gini, gini. Nah, gitu ya, bukan patahan. Tapi dia kurva yang mulus, lempeng gini. Ya, kalau misalnya menggambar pakai pensil kan bisa ya gini-gini. Nah, terus nanti baru ditebelin, set. Nah, gitu ya. Pakai pensil bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Itu nanti saya mau ngecek aja gitu ya, masih ada yang pakai patahan tidak atau menggambar patahan gitu ya. Nanti saya pengen lihat hasilnya di grup. Kalau masih ada ya nanti mungkin belum melihat video saya secara keseluruhan. Nah ini uh, fungsi rasional yang kedua, Hx kuadrat dikurangi 4 per X min 1, kalian coba gambarkan dengan step yang tadi sudah saya jelaskan, langkah menggambar fungsi rasional dengan, menggambar fungsi rasional yang bentuknya pembilang suatu fungsi kuadrat penyebut suatu fungsi linear. Ya, step tadi jangan ditambahi, ya. Tapi di antara 6 step tadi mungkin ada yang nggak kepakai. Kayak tadi titik potong dengan sumbu X, kalau tidak ada ya sudah tidak ada. Tapi jangan ditambahi. Biasanya anak-anak itu sukanya paling saking pinternya ya menambahi, mengurangi gitu ya. Kalau ada tertulis di situ berarti harus ada. Kayak tadi sumbu X tadi yang punya kita tadi di sini titik potong dengan sumbu X ya nggak ada tuh grafiknya kan dia tidak memotong sumbu X sama sekali ya kan. Di atas semua sama di bawah. Jadi nggak masalah gitu. Jadi jangan dipaksa ada kalau tidak ada. Kemudian bentuknya seperti ini, atas pembilangnya kuadrat, bawahnya linear, tetap aja kekeh ada asimtot mendatar itu. Dibuatlah asimtot mendatar, padahal itu nggak ada ya. Nah, seperti itu teman-teman mahasiswa untuk yang bentuk yang kedua dari suatu fungsi rasional. Semoga bisa dipahami, jika tidak nanti saya jelaskan pakai video lagi ya. Tapi di grup saja. Oke, ini saja dulu dari saya. Terima kasih. Kita insya Allah bertemu di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.